Ya Allah, panjangkan umur semua orang yang menonton video ini. Angkatlah penyakit bagi yang subscribe, dan luaskan rezeki setiap yang like serta share video ini. Semoga rezeki mengalir luas sampai 7 turunan ke anak cucu, dan setiap doa serta kebaikan membawa berkah untuk kita semua. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Kalau ada orang baca Quran itu didengarkan walaupun nggak ngerti ya. Al-Quran ini keistimewaannya itu dibaca, didengarkan walaupun nggak ngerti kita akan dapat pahala. Tidak apa itu bukan harus ngerti tapi harus dengarkan. InsyaAllah malakan Nabiullah Musa alaihissalam ketika mau dikasih pelajaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala di puncak Tur Sina, maka pertama kali diajari apa? Diajari adab. فَخَلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. Hai Musa, copotlah terumpah kamu karena kamu itu di lembah suci, yaitu Tua, lembah Tua itu di Tur Sina sana, di Mesir sekarang. Jadi Nabi Musa itu sebelum menerima wahyu itu dikasih apa? Kasih apa? Adab. Jadi dalam kita menerima agama ini perlu adab. Begitu juga yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW ketika mau menerima wahyu digerakkan oleh Allah, hubbiba ilaihil khalaq, digerakkan oleh Allah, suka menyendiri, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keramaian yang ada di Mekah, duduk di Gua Hira, dah konsentrasi penuh di sana. Jibril datang, dipeluk sampai setengah mati, dilepas, dipeluk lagi, dilepas,
dipeluk lagi, dilepas. Untuk apa ini kata para ulama? Antara yang Jibril dengan baginda Nabi ini supaya menyatu dulu, ruhaninya itu biar menyatu dulu. Jadi menerima agama itu harus begitu. Lain dengan menerima matematika, kimia, fisika itu kamu sambil tidur, minum kopi, ngerokok gudang garam sih nggak apa-apa. Tetapi kalau agama untuk bisa masuk itu harus menyatu antara yang menyampaikan dengan yang mendengarkan itu. Insyaallah mulai kan? Adab ini penting mulai kan. Umat Islam ini di antara sebab kemerosotannya karena tidak menjaga adab. Baginda Nabi alaihissalam kirim surat ke Raja Romawi. Suratnya dihormati oleh Raja Romawi itu. Maka Raja Romawi didoakan oleh Nabi, oh kerajaannya akan terus sampai kiamat. Maka orang Romawi itu orang Barat itu loh semua kan, sampai sekarang masih punya kekuasaan terus, walaupun kafir. Itu barokahnya dulu mbahnya itu Hirokal itu menghormati suratnya Rasulullah. Sebaliknya Raja Persia dikirimi surat sama Rasulullah malah ngamuk-ngamuk, disobek suratnya Rasulullah. Nabi mengatakan hancur kerajaannya. Maka udah tidak lama kemudian kerajaannya hancur, sampai sekarang tidak ada kerajaan Persia lagi. Nggak ada kerajaan Persia, nggak ada. Jadi adab itu barokahnya sampai anak cucu, walaupun kafir. Ya aneh itu malah kan. Jadi adab itu amalan, walaupun yang mengerjakan orang kafir itu pun ada barokahnya. Apalagi orang Islam. Begitu juga kalau meninggalkan adab. Ini orang kafir aja meninggalkan adab celaka. Padahal orang kafir itu belum kenal Allah dan Rasulnya. Apalagi orang Islam. Yang sudah kenal kepada Allah dan Rasulnya, kalau tidak menjaga adab, tambah ciloko, tambah berat. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Orang itu setelah tahu kok terus menentang, itu salahnya itu malah double. Belum tahu menentang itu aja sudah salah, sudah tahu menentang lagi double salahnya. Maka kita jaga adab semua kan, insyaallah ya. Bukan hanya dakwah, adabnya dakwah, supaya dakwah kita ini barokah. Bukan hanya ibadah, tapi juga adabnya ibadah. Nah, kita ini mau sholat itu suruh mandi dulu, suruh mandi dulu. Kalau bisa pakai pakaian yang terbaik. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Setiap sholat ambil pakaian kamu yang bagus. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu punya pakaian khusus yang terbaik, digunakan untuk tahajud. Adab beliau itu kayak begitu. Taklim juga harus pakai adab. Pakai adab. Nanti kalau taklim kita yang pakai adab, taklimnya makbul, merubah kehidupan kita. Kalau tidak pakai adab, nanti nggak masuk, barokahnya nggak ada. Nah, oleh karena Allah, segala sesuatu dijaga adabnya. Para sahabat ini adalah orang yang pengorbanannya paling hebat, pengorbanannya paling tinggi. Tetapi Allah berfirman, kalau kamu tidak jaga adab, seluruh amalan kamu batal.
Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengeraskan suaramu di atas suara Nabi. Jangan kamu manggil Nabi seperti manggil orang lain. Sikap kamu kepada Nabi itu harus beda. Ang tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kamu tidak jaga adab ini, hancur semua amal kamu, sedangkan kamu tidak tahu. Adab itu Masya Allah penting. Dalam satu majelis, kan? Ini cerita ini hadis sahih mana? Satu majelis, ada orang datang. Sebelum datang ini Nabi mengatakan nanti akan datang orang yang ada setannya, kata Nabi. Maka datang orang yang kelihatannya penuh dengan khusyuk. Jidatnya itu ireng kayak dengkul unta, saking khusyuknya. Pokoknya jos. Tapi Nabi mengatakan ada setannya ini. Terus kemudian Nabi itu bertanya pada orang yang baru datang ini. Orang ini dari Bani Tamim. Apa yang kamu rasakan dalam hati kamu? Kata Nabi. Tapi orang tadi polos ini, walaupun jahat tapi polos itu. Kalau bicara apa adanya aja. Apa yang ada dalam hati kamu? Kata Nabi pada orang tadi. Orang tadi mengatakan, perasaan saya ini orang yang terbaik di kalangan manusia-manusia, katanya kan. Kemudian tidak lama, tidak mau duduk, tidak mau orang itu, langsung pergi di tempat yang menyendiri sholat. Allahu Akbar. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, orang yang tadi di sini itu penggal kepala dia, kata Nabi. Maka Abu Bakar datang, dia masih sholat dengan penuh khusyuk. Allahu Akbar. Maka Abu Bakar, masa orang Islam saya bunuh? Maka laporan sama Nabi, ya Rasulullah, orangnya sholat masa dibunuh ya Rasul? Kamu diperintah maju mundur. Duduk, Umar, berangkat, penggal kepala dia. Maka Umar berdiri, masih sujud. Loh, masa orang Islam saya bunuh? Laporan sama Nabi, ya Rasulullah, dia masih sujud, masa dibunuh? Duduk. Kongkon maju mundur. Ali, berdiri, penggal kepala dia. Tapi dia nanti sudah nggak ada, Ali. Umpama ada, kamu ini orangnya yang bisa menggal kepala dia. Maka Sayyidina Ali datang. Pokoknya walaupun dia sujud akan saya tidak sih. Tapi dia datang ke situ, orangnya sudah nggak ada, dicari nggak ketemu. Laporan sama Nabi, betul ya Rasulullah, sudah nggak ada. Maka Nabi mengatakan, sumema orang itu kamu bunuh Ali, tidak akan ada perpecahan di kalangan umatku lagi sampai kiamat. Tapi memang sudah takdir Allah, umatku akan ada perpecahan-perpecahan. Sebabnya anak cucunya orang itu tadi sudah hilang, ada demitnya itu dia. Coba malaikat. Jadi orang itu kalau nggak punya adab, perasaannya pinter dewe, hebat sendiri, itu nanti itu anak cucunya jadi sebab perpecahan umat. Maka kita ini pokoknya tawadhu,
Anda pasor dalam segala tindakan kita. Insyaallah mulai kan. Adab ini penting, ini babnya bab adab sekarang. Karena amalan apapun hebatnya, kalau tidak dijaga adabnya nanti nggak ada berkahnya. Itu yang bahaya itu semua kan. Ke masjid itu amalan yang besar, tapi kalau tidak dijaga adabnya bisa-bisa malah dosa. Nah, mulaikan Allah Ta'ala dengan menjaga adab ini, amalan-amalan yang kelihatannya kecil barokahnya jadi besar. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kita di dunia ini Allah yang telah mendatangkan kita. Pahami betul Allah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Kita datang ke dunia bukan atas maunya ayah kita, ibu kita, pemerintah kita, rakyat kita, bukan. Bukan atas maunya cendekiawan-cendekiawan, raja-raja, menteri-menteri, bukan. Kita datang ke dunia ini atas kehendak Allah. Dunia ini terjadi atas kehendak Allah, bukan atas kemauan kita. Kita lihat dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dari atas ke bawah, bawah ke atas. Nggak ada perkara terjadi dengan kehendak manusia. Tidak ada satu ekor lalat pun yang terjadi dengan programnya manusia. Tidak ada sebutir pasir pun yang terjadi dengan programnya pemerintah Indonesia. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Dan Allah SWT sudah mengirim yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW memberitahu kepada kita bahwa kita ini dikirim ke dunia ini dikasih tugas. Kalau tugas ini kita kerjakan, maka kita di dunia ini akan dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dibarokai hidupnya oleh Allah. Kalau ada orang mau menghinakan kita, mau memusuhi kita, akan dihancurkan oleh Allah. Pakai syarat kita memenuhi tugas. Tapi kalau kita nggak memenuhi tugas, kita di dunia ini akan hina, sengsara, ketulo-tulo. Sebabnya nopo ketulo-tulo? Gak ngelakoni tugas. Seperti seorang jenderal nggak mengerjakan tugas, akhirnya dipecat, bajunya dirampas. Dulunya punya pasukan, sekarang tidak punya pasukan lagi. Dulunya kalau dia ngangkat tongkat itu ribuan tentara semua siap. Setelah dia dipecat, ngangkat tongkat malah ditertawakan orang. Jenderal pensiunan aja yang ngangkat tongkat, tangan tuh mau gendeng, hilang semua pangkatnya. Begitu juga umat ini. Ketika umat ini masih mengerjakan tugas, subhanallah, ngangkat tangan, Allahumma, Allahumma, diterima doanya oleh Allah. Berjuang selalu sukses dan menang. Orang kafir memusuhi orang Islam, hancur semua. Persia, Romawi, mana saja, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, Haman, hancur semua ketika mereka memusuhi umat Islam. Tapi ketika umat tidak mengerjakan tugasnya lagi, maka ketulo-tulo di mana-mana, sengsara. Maka apa tugas kita itu? Tugas kita yang pertama adalah mengenal Allah. Bayi baru lahir, sebelum kenal ayahnya, sebelum kenal ibunya, sebelum kenal pemerintahnya, sebelum kenal siapa saja,
dikenalkan dulu kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenalkan dulu pada Allah. Dan yang kedua, diajari bersikap yang benar, sikap sebagai hamba. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku kian adalah hamba. Aku adalah hamba, kawula. Terus kemudian dikenalkan kepada pimpinannya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hei bayi, kamu itu di dunia dikasih pimpinan oleh Allah. Sebaik-baiknya pimpinan, semulia-mulianya pimpinan. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kita harus membiasakan diri cerita mengenai Nabi itu. Ada seorang ulama itu mengucapkan syair memuji-muji Nabi. Syairnya itu, Muhammadun basyarun lakal basyari wal huwa kal yaquti bainal ahjari. Baginda Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Dia ini adalah seperti intan di tengah-tengah batu kali. Dia mengucapkan syair itu. Setelah dia mengucapkan syair itu, tidur. Nah, tidurnya ulama itu, orang-orang soleh dulu itu lain dengan tidur kita. Kalau tidur kita ini karena malas, akhirnya ya nggak dapat apa-apa, ya dapat yang ngiler tok, gitu. Itu orang-orang soleh itu tidur dengan membawa kecintaan pada Nabi. Akhirnya dalam tidur itu dia mimpi jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi itu hak loh semuanya kan, ada hadisnya itu. Nabi mengatakan, ketika kamu membaca syair kamu itu, Allah telah ampuni dosa kamu. Nah, jadi cerita kemuliaan Nabi, kehebatan Nabi itu mendatangkan ampunan Allah. Karena itu bagian daripada tertib Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu banyak cerita-cerita pujian mengenai Nabi. Innaka la'ala khuluqin azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi dalam Quran itu banyak cerita mengenai kemuliaan Nabi. Maka cerita mengenai kemuliaan Nabi, kehebatan Nabi, mukjizat Nabi ini harus termasuk amalan kita. Setelah cerita mengenai keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Insyaallah boleh kan? Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Setelah itu bayi itu diajak sholat. Bayi kok diajak sholat itu ya bisa. Bisa nggak bisa itu bukan urusan kamu. Pokoknya yang penting kamu ajak. Nabi menyuruh kita bayi itu diajak sholat. Hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah. Ini pelajaran kata para ulama. Dakwah itu walaupun yang diajak nggak bisa, kelihatannya nggak paham, tidur, ngantuk, didakwai terus saja. Insyaallah malah kan? Didakwai terus saja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tapi dibangunkan itu. Assalamualaikum. Angkat kepala. Nah. Insyaallah malah kan? Ya Allah. Orang itu kalau waktu bayan di markas tidak mau dengar dengan baik, nanti akan dihukum oleh Allah. Kalau waktu di mahalah dia bayan, nggak ada orang mau dengar. Hukumannya begitu. Maka nanti akan merosot itu dakwah gara-gara ngantuk kamu di markas ini. Insyaallah. Insyaallah piye? Oh, insyaallah aja ngantuk ngono.
ngantuk malah insyaallah. Wis jenenge wong ngantuk dijak omong ora paham. Jadi semulaikan Allah Ta'ala begitu katanya dalam satu hadis, buatlah baik kepada orang tua kamu, nanti anak-anak kamu akan baik sama kamu. Begitu juga kalau kamu itu mau dengar orang yang lebih tua, nanti orang-orang muda mau dengar dengan kamu. Tapi kalau kamu nggak mau dengar, maka nanti orang yang di bawah kamu pun nggak mau dengar juga. Itu hukumannya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Orang itu kalau berbuat jahat oleh Allah akan dibalas dengan kejahatan pula. Barang siapa yang menghormati orang tua, nanti kalau dia itu tua, Allah akan gerakkan orang-orang untuk menghormati dia. Maknanya bagaimana? Maknanya umurnya akan panjang sampai tua dia. Dan nanti barokah, orang-orang digerakkan Allah untuk menghormati dia. Barang siapa tidak mau menghormati orang tua, maka nanti kalau dia sudah tua, orang-orang tidak menghormati dia. Maknanya gimana? Umurnya dawa juga ini orang, tetapi nanti menderita. Nggak ada yang mau gubris, ngomong sama anaknya, apa itu pak? Ngomong sama istrinya, apa ngomong apa? Ngomong sama siapa-siapa nggak ada yang gubris. Karena dulunya dia itu juga begitu, nggak gubris. Makanya kalau istri kita itu marah, anak kita nakal, nggak mau dikasih tahu, kita jangan marah dulu, istighfar aja. Dulu memang saya itu ya nakal, nakal. Setiap ngaji saya itu mesti ngantuk. Maka anak saya nasihati nggak mau, dia habis pantas. Sekarang tobat aja, insyaallah malaikat. Ini masanya penanggung jawab semua ini. Ini bukan dakwah, ini nyeneni saja saya itu. Nyeneni, ngerti nyeneni? Maksudnya hari Senin gitu maksudnya, ya. Jadi malaikat Allah Ta'ala ini penting. Kadang-kadang kita ini melihat keadaan-keadaan, sebabnya apa? Qul hiya min indi anfusikum. Sebabnya ya kamu itu. Ada orang-orang pada zaman Nabi kalau mendapat musibah mereka mengatakan, qalu anna hada. Dari mana ini? Dari mana ini? Dari mana ini? Kenapa terjadi begini? Kenapa terjadi begini? Allah berfirman, qul huwa min indi anfusikum. Kui salah kowe. Astagfirullahaladzim. Maka kita ini, niat kita dalam usaha agama ini memperbaiki hati kita ini, malaikat, memperbaiki diri kita. Kadang-kadang sikap-sikap kita yang kita anggap perkara kecil tapi mengakibatkan musibah besar. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ada perkara kamu kira kecil, padahal itu besar di sisi Allah. Tadi diajak sholat, terus bayi tadi diajak mikir akhirat. Hayya 'alal falah, mari menuju keberuntungan. Kalau falah itu namanya keberuntungan, tapi kalau al-falah, keberuntungan yang sebenarnya, maksudnya keberuntungan akhirat. Jadi anak itu masih kecil itu sudah dikasih tahu, kowe iki ning donya ora suwe, ayo golek akhirat. Cek cilik niku mesti omongi ngoten niku. Mergo pancen wong niku teng donya niki berat. Kita ini taunya dunia ini, sedangkan kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia. Dunia ini tidak lama. Maka mulai kecil itu hayya 'alal falah, mari menuju kesuksesan yang sebenarnya, kesuksesan akhirat. Inilah pelajaran yang
pertama kali harus diberikan kepada setiap manusia. Sebelum lupa diulang lagi. Hayya shalah, hayya falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ini dakwah at-tamah, dakwah yang sempurna. Ini pelajaran adzan juga perlu kita renungi, karena ini di masjid itu setiap hari harus dikumandangkan 5 kali. Tapi saking seringnya, nah inilah manusia itu kelemahannya. Kalau apa-apa didengar sudah berulang kali, karena tidak diperhatikan terus ndablek, nggak diperhatikan lagi, nggak difikirkan lagi. Coba kita ini dengar adzan itu sudah berapa puluh tahun, udah kecil sudah dengar adzan, tapi jarang kita ini merenungi apa maksud adzan itu. Sedangkan adzan nih kata Nabi, barokahnya itu bukan main. Kalau dikumandangkan adzan, setan-setan pada lari. Ya ada barokahnya kalimah-kalimah adzan. Dulu para sahabat kalau ngadepi masalah-masalah adzan malaikat. Waktu ada tsunami di Aceh itu, saya setelah tsunami itu ke sana, maka dikasih tahu oleh satu masjid itu. Masjid itu ada orang yang belajar Quran, jumlahnya 19 orang. Masjidnya itu di pinggir pantai. Di tengah-tengah itu pagi-pagi dia masih belajar Quran, tiba-tiba air naik, berapa ratus meter naik. Maka serentak itu nggak tahu ya, orang itu kalau dalam kesibukan agama itu ya memang rohaninya itu lain. Begitu air naik itu serentak 19 anak ini masih anak-anak berteriak Allahu Akbar, adzan, Allahu Akbar, langsung air itu turun. Tidak lama kemudian naik lagi, maka mereka adzan lagi, Allahu Akbar, turun lagi. Sampai 3 kali terus gak turun, gak naik-naik lagi. Coba malaikat. Maka benar yang dikatakan dalam satu riwayat dakwah itu, apa itu, adzan itu menolak bala, itu betul. Nolak bala malaikat. Tapi adzannya yang kayak orang mau kena tsunami tadi itu. Kita masjid-masjid kita adzannya serahkan anak-anak kecil. Sambil ngantuk, nggak pakai kopiah, nggak wudu lagi. Setelah adzan terus pulang, nggak sholat jamaah. Nah, ini namanya adzan yang kurang bermutu semuanya kan. Pilihkan yang adzan itu orang-orang yang tegas itu, orang-orang ahli korban, kayak Sayyidina Bilal. Kalau adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang Madinah itu nangis semua teringat Rasulullah. Nah itu adzan begitu itu sekarang tidak begitu ada. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini usaha untuk meningkatkan mutu setiap amal kita. Kita ini udah amal, tapi mutu amalan kita ini yang kita usahakan sehingga amalan kita ini diterima oleh Allah, jadi asbab datangnya pertolongan Allah. Agama itu ceritanya itu bukan banyaknya orang, malaikat. Satu hari ada pasukan dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pasukan ini menghadapi musuh besar sekali. Maka kirim surat kepada Sayyidina Abu Bakar, pasukan menghadapi musuh besar, kita minta bantuan dari Madinah.
Maka Abu Bakar, ya, kita kirimkan bala bantuan Medina. Dikirim berapa orang mulai kan? Dikirim 1 orang tok oleh Sayyidina Abu Bakar itu, namanya Amr. Dikirimi surat tugas dikirimi. Ini saya kirim Amr. Pasukan ada orang ini nggak akan kalah. Udah, Bismillah. Berangkat. Amr datang langsung menang malah kan. Si Tok. Masa kirim pasukan kok 1 itu pasukan apa ini? Terjadi juga pada zaman Sayyidina Umar. Ada pasukan tuh minta dikirim bala bantuan oleh Sayyidina Umar, dikirim 4 orang. Saya kirim nih 4 orang ini, cukup katanya. 4 orang tok. Sekarang kelompok paling kecil peleton tuh berapa orang tuh? 10. Saya kirim 4 tok. Jadi tapi 4 orang ini orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Kaming fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsirah. Banyak kelompok dikit mengalahkan kelompok banyak. Biidznillah, dengan izin Allah. Kenapa? Wallahu ma'as sabirin. Karena mereka itu punya sifat sabar, hanya ditolong oleh Allah. Jadi semalakan umat Islam itu kehebatannya bukan dalam jumlahnya, bukan dalam teknologinya, bukan dalam senjatanya, bukan dalam perkataannya yang indah-indah berbunga-bunga, bukan. Tetapi kehebatannya itu dalam hubungannya kepada Allah. Kalau mereka punya hubungan yang benar pada Allah, walaupun dikit nggak punya apa-apa, ditolong oleh Allah ya sukses. Tapi kalau hubungannya kepada Allah lemah, walaupun banyak ya keok. Makanya lah maksud kita keluar 4 bulan, kita keluar 40 hari, kita ini bagaimana menjadi orang yang dekat pada Allah. Bagaimana dekat kepada Allah kalau kita ini sibuk di dalam amalan Rasulullah. Apa amalan Rasulullah SAW itu? Amalannya banyak, tapi diringkas dalam 1 kalimat, wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Mikirkan umat, melasi umat. Orang itu kalau melasi umat, akhirnya doa, akhirnya nangis, akhirnya bergerak, akhirnya akhlaknya baik. Kalau memikirkan umat, akhlaknya jadi baik. Karena kalau kita memikirkan umat, akhlaknya nggak baik, nggak jalan. Akhlaknya jadi baik, doanya jadi sungguh-sungguh, hubungannya kepada Allah jadi tambah dekat. Pakai syarat orang itu ada memikirkan umat. Insya Allah malaikat. Maka yang hari ini mau keluar 4 bulan 40 hari, silahkan berdiri ke belakang. Taqabbalallah. Monggo. Yang 4 bulan 40 hari Ngawi ringin pitu. Insyaallah sudah niat Pak nggih. Nggih, walaki jihadun wa niyatun. Nek ora mangkat yo minimal niat. Aja mangkat ora, niat ora, wis ketok bagian blas niku. Bagaimana niat itu? Niat itu mulai sekarang waktunya ditata. Bagaimana waktunya ditata? Kapan? 2,5 jamnya. Kita ini harus punya teman-teman yang akrab gitu semuanya kan, sehati, sepikir, kerjasama kayak baginda Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemana-mana runtang-runtung untuk menghidupkan silaturahmi harian di sekitar masjid kita. Insyaallah mulai kan. Kemudian kita tingkatkan jamaah 2,5 jam jadi jamaah 3 hari. Dari jamaah 3 hari menjadi jamaah 40 hari, jadi jamaah 4 bulan
dalam negeri, luar negeri. Kita niatkan insyaallah malaikat. Amal-amal infirati kita pun kita programkan. Kapan baca Qur'annya, zikir pagi petangnya, tahajudnya, semua kita jaga. Pokoknya kita niatkan semua kebaikan itu kita kerjakan. Jangan ada yang kita niatkan untuk ditinggalkan. Ini gak penting nih. Gak penting. Kalau tidak penting, tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi itu bukan kerang kerjaan. Jangan ada pikiran ini nggak penting ini, yang penting ini. Semua penting. Diniati semua. Insyaallah malaikat. Dakwanya, taklimnya, ibadahnya, perkhidmatannya juga. Perkhidmatannya juga. Kemarin itu ada orang Bayan itu. Saya itu tertarik ini. Bagaimana dalam surat Kahfi itu Allah cerita mengenai raja yang khidmat, yaitu Raja Dzulqarnain. Dia membuat benteng untuk membendung Ya'juj Ma'juj, supaya Ya'juj Ma'juj ini nggak nyerang manusia yang lain. Seumpama Ya'juj Ma'juj itu nggak dibentengi sama Dzulqarnain itu, dia akan menyerang masyarakat umum ini sehingga habis tuh dunia, sehingga tidak ada dakwah, tidak ada orang ibadah. Dunia dikuasai Ya'juj Ma'juj semua. Tapi barokahnya apa itu? Barokahnya benteng Ya'juj Ma'juj ini, kita ini bisa hidup sekarang ini, bisa dakwah, bisa ibadah. Itu kata beliau ini pentingnya khidmat. Nah, khidmat itu penting juga. Kalau nggak ada yang khidmat, nggak ada yang masak nanti di dapur. Oh, musyawarah Jawa Timur gagal, nggak jadi, ke warung semua, golek kopi. Ya. Perlu khidmat ini juga penting, maka kita programkan khidmat. Nah, khidmat kita programkan. Yang lain-lain juga begitu. Pokoknya semua amalan agama ini penting. Nggak ada yang gak penting, nggak ada. Semua penting. Karena semua itu dari Nabi dari perintah Allah. Kadang-kadang perkara yang kita anggap kecil, ternyata barokahnya tidak karu-karuan banyaknya. Nabi mengatakan kalau kamu makan, kalau tercecer, diambil, karena kamu tidak tahu barokahnya makanan kamu itu di mana Allah taruh. Kadang-kadang di nasi yang tercecer itu justru barokahnya di situ. Kalau nggak kamu ambil, akhirnya nggak barokah. Setelah makan bukan malah seger, setelah makan malah ngantuk, lemes. Karena makanannya nggak barokah. Karena yang barokah tercecer tadi itu. Maka orang iman tuh apa-apa tuh yang dipikir barokahnya gitu loh. Makannya barokahnya, dakwah ya barokahnya, ke masjid ya barokahnya, bukan hanya sekedar amalannya barokahnya. Nah, barokah itu timbulnya kadang-kadang dalam perkara-perkara yang kecil yang tidak kita perhatikan. Seperti nasi tercecer itu kan just opo. Justru kata Nabi, kadang-kadang di situ barokahnya. Insyaallah mulai kan. Sekarang 3344 mudzakarah mulai kan. 3344 mudzakarah. Apa yang nyantol diulang-ulang. Silakan mulai kan. Nah, silakan. Sambil janjian kapan 4 bulannya. Nah, 40 harinya kita bentuk jamaah-jamaah dari masjid kita ini, insyaallah.